Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Meninggalkan Segala dan Mengikuti Yesus, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 4 ayat 19, 20 dan 22. Yesus berkata kepada Simon Petrus dan Andreas saudaranya, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Juga Yakobus dan Yohanes saudaranya segera meninggalkan perahu dan ayahnya lalu mengikuti dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea. Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Kejadian serupa terulang kembali. Yesus memanggil mereka berdua, dan mereka berdua segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Saudara-saudari terkasih, pada umumnya manusia sulit untuk langsung menanggapi panggilan ketika sedang melakukan sesuatu. Misalnya, seorang ibu yang sedang mencuci piring, lalu anaknya memanggil ibu untuk datang dan melihat hasil karyanya yang hampir selesai. Ibu akan meminta anak untuk menunggu dulu selama beberapa waktu karena ia perlu menyelesaikan satu piring yang tengah dicucinya, sebelum kemudian dapat beralih melakukan hal lain mengikuti permintaan anaknya. Di dalam ilmu fisika, kejadian peralihan kegiatan itu dinamakan perlambatan, yaitu tempo kegiatan yang satu akan semakin pelan sebelum akhirnya berhenti, dan percepatan, yaitu tempo kegiatan baru pelan-pelan dimulai dan semakin cepat sampai mengalir lancar. Hukum perlambatan dan percepatan ini berlaku dalam aktivitas hidup manusia sehari-hari. Namun, tidak demikian halnya dengan aktivitas hidup harian dalam firman hari ini. Panggilan Yesus menembus dan melampaui hukum alam pada umumnya. Keempat rasul pertama yang dipanggil Yesus langsung menghentikan kegiatan mereka dan meninggalkan segala yang ada padanya untuk mengikuti Yesus saat itu juga. Saudara-saudari terkasih, bagaimana sikap meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus ini dapat kita terapkan? Ada banyak kesempatan terbuka sepanjang hari, mulai dari bangun kita terbiasa mengikuti pikiran, keinginan hati dan badan, ataupun
kebiasaan dalam melakukan aktivitas pertama. Misalnya, ada yang memulai harinya dengan duduk berdoa, mencari HP dan memeriksa isinya, tidur-tiduran dengan lalu lintas pikiran, dan lain sebagainya. Seringkali aktivitas pertama ini kita lakukan secara otomatis ataupun kita upayakan dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita seperti sudah mulai sibuk sendiri. Kita menjadi lupa memperhatikan nafas yang hadir, sentuhan kain di kulit, melihat dan mendengarkan sekeliling, ataupun menjenguk isi batin. Kesadaran akan hal ini dapat membantu kita untuk berhenti sejenak. Kita tidak lagi terburu-buru melakukan sesuatu seperti roda yang menggelinding. Akan tetapi kita mulai menyadari rasa keberadaan kita pada saat sekarang. Menurut sudut pandang Enneagram, momen menyadari keberadaan pada saat sekarang menunjukkan jiwa dihidupkan oleh roh, dan pada saat demikian jiwa kita menjadi citra Allah. Saudara-saudari terkasih, momen diam sejenak untuk menyadari rasa keberadaan kita sekarang dapat kita ciptakan sebagai bentuk jeda antar aktivitas. Kebiasaan berjeda antar aktivitas dan hening berkesadaran ini akan melapangkan cakrawala pandang, kelembutkan hati, dan menguatkan otot jiwa kita, sehingga kita menjadi lebih peka dan responsif menanggapi rahmat kejadian apapun yang ada dengan rasa hormat dan syukur. Apapun yang dikasih oleh tangan kehidupan mau kita terima dengan sepenuh hati, termasuk kegagalan, cacat, dan ketidaksempurnaan kita dan sesama. Kita akan sadar dan berhenti menghakimi, lalu pelan-pelan mengarahkan diri untuk berbelas kasih. Latihan diam sejenak, menyimak dan menyadari keberadaan, berhenti menghakimi, menerima dan berbelas kasih ini dapat menjadi wujud perilaku kita meninggalkan segala pikiran, emosi, keinginan, dan desakan nafsu pribadi, lalu mengikuti bisikan panggilan Yesus pada saat sekarang. Maukah saya berhenti sejenak, melepaskan segala sesuatu dan diam hening merasakan keberadaan saya dan rahmat pengalaman dari Tuhan saat sekarang? Marilah kita berdoa. Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami sadar kami terlalu sibuk dengan pikiran, perasaan, keinginan, nafsu, dan segala bentuk kepentingan kami sendiri. Kami gelisah manakala harus diam dan tidak mengerjakan apa-apa. Kami belum memperhatikan kehadiran-Mu dengan tenang. Kami mau berserah diri kepada-Mu Tuhan pada saat sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.